Izin memperkenalkan diri, Praja Pratama Putri, Grade C Sparansano, NPP 351122. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari pengantar ilmu pemerintahan yang dibina oleh Bapak Profesor Fernandes Simangosong. Ini saya akan menjelaskan tentang bab 1 yang pertama tentang ilmu dan pengetahuan. Apa sih itu ilmu? Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya dan disusun secara sistematis. Sedangkan pengetahuan itu adalah informasi yang didapatkan dan segala sesuatu yang diketahui oleh manusia. Nah, setiap manusia itu secara naluriah dan alamiah dibekali dengan rasa ingin tahu. Ada kelompok masyarakat yang memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan sebaliknya ada yang memiliki rasa ingin tahu tentang sistem kebudayaan masyarakat. Pada dasarnya, dengan sistem budaya yang tertutup, perkembangan rasa ingin tahu dari anggota masyarakat juga akan sangat terbatas. Contohnya adalah suku Baduy di Banten, suku Anak dalam Jambi, merupakan sedikit contoh masyarakat dengan sistem budaya yang tertutup berdasarkan buku yang ditulis oleh Pak Fernandes. Sebaliknya, pada masyarakat ada kelompok masyarakat dengan sistem budaya terbuka, dan biasanya pada masyarakat terdapat di pantai-pantai. Nah, mereka memiliki sistem masyarakat yang terbuka karena akan sangat terbuka menerima hal-hal baru yang baik dikembangkan oleh anggotanya sendiri maupun dibawa dari luar ke dalam. Rasa ingin tahu mereka itu berkembang dengan sangat cepat, berbeda dengan masyarakat yang berada di pegunungan atau yang berada seperti di suku Baduy. Nah, pada pandangan di atas sejalan dengan pendapat dari Neil Trungong tahun 2025 yang menyatakan bahwa rasa ingin tahulah yang mengendalikan sebagian besar hidup kita, adalah hanya untuk berpikir beberapa pikiran terjadi dan timbul bertanya terhadap diri kita sendiri, dunia. Berdasarkan pandangan tersebut, Trungong kemudian menyebutkan bahwa manusia itu sebagai homo koiros atau makhluk yang serba ingin tahu. Guna memenuhi rasa ingin tahunya, kemudian manusia itu menggunakan otaknya untuk berpikir. Makanya kemudian manusia dapat disebut dengan homo sapiens atau makhluk berpikir. Patung manusia terkenal yang dibuat oleh Augustin Rodin 1840. Dari hasilnya, untuk memenuhi rasa ingin tahu, muncullah pengetahuan yang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dan mungkin diketahui oleh manusia, atau yang ditulis oleh Suryamstri tahun 2026. Misalnya mengatakan bahwa berpikir pada dasarnya memiliki sebuah proses oleh manusia yang sifatnya hampir tidak terbatas, artinya mampu menembus ruang dan waktu. Kebebasan berpikir dan berkehendak sesuai dengan aturan yang akhirnya dapat menciptakan manusia-manusia yang unggul dan memiliki kemampuan atau kemauan, yaitu achievement, untuk maju. Pandangan ini berkaitan dengan pendapat Maitland pada tahun 1961 mengenai pentingnya membangun virus mental untuk kemajuan atau achievement virus. Contohnya adalah seperti demikian. Anak-anak di Jepang dan di Amerika diajarkan dan distimulus dari menonton film robot yang berbasis teknologi sejak masih kecil, sehingga anak-anak di Jepang dan Amerika selalu memiliki daya juang, achievement yang lebih maju. Berbeda dengan anak-anak di Indonesia, anak-anak di Indonesia sering kali diberikan tontonan yang memacu pada hanya sekedar menonton dan tidak yang dapat memiliki atau menjadi pemacu untuk daya stimulus otak mereka, sehingga mereka hanya sekedar nonton dan tidak melakukan dan tidak menstimulus apa-apa. Nah, daya juang dan daya pikir seperti film Unyil, maskot terkenal oleh Paugas, Sepinta-pintanya, Pak Capek Pak, dan film Malampir dengan internet ajaibnya yaitu kendi yang dapat melihat orang, tetapi penyelesaiannya tidak ilmiah. Jadi terkadang film-film di Indonesia, perbedaan film-film di Indonesia dan di Amerika dan Jepang adalah di Amerika mereka berusaha membuat film yang akhirnya dapat menstimulus anak dengan cara membuat film terkait bagaimana pembuatan robot secara teknologi. Artinya akhirnya anak memiliki kemampuan berpikir untuk saya akan menyelesaikan masalah dengan secara ilmiah. Tetapi terkadang di Indonesia sedangkan kebalikannya, di Indonesia tidak ada yang diberikan film yang menstimulus otak mereka. Misalnya contoh seperti misalnya hanya diberikan film Unyil atau apa, itu terkadang penyelesaian atau dari film itu secara tidak langsung itu berkaitan dengan secara tidak ilmiah. Jadi anak-anak Indonesia tidak diberikan kesempatan untuk menstimulus pikiran mereka, mendorong pikiran mereka agar
dapat mempelajari ilmu itu dengan baik. Menurut Russell, ada 3 hal yang dapat mendefinisikan pengetahuan sebagian dari kepercayaan yang benar, yaitu yang pertama adalah menitik beratkan pada konsep tentang bukti yang pasti atau self-esteem. Artinya kita menaruh tumpuan kita pada konsep yang sudah pasti dan kita tahu bahwa itu kebenarannya ada. Yang kedua adalah menghapuskan perbedaan antara premise dan kesimpulan, dan menyatakan bahwa pengetahuan merupakan kepercayaan seluruh yang bersifat koheren. Artinya menghapus antara dampak dan kesimpulan, dan menyatakan bahwa pengetahuan itu bersifat koheren atau mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketiga adalah meninggalkan konsep tentang pengetahuan dan menggantikannya dengan kepercayaan yang mendorong sukses. Kajian metodologi ilmu pemerintahan termasuk dalam filsafat ilmu. Oleh karena itu, sebelum berbicara lebih lanjut mengenai hal tersebut, kita perlu cari tahu dulu tentang apa itu ciri-ciri ilmu, dan agar supaya pengertian ilmu ini sehingga diperoleh pengertian ciri-ciri ilmu ini dapat didapati sehingga kita memperoleh kesamaan titik dalam sudut pandang. Menurut Van Persen tahun 1985, ilmu tidak berkembang secara berkesinambungan dalam suatu lingkup netral, melainkan tersendat-sendat dan terbina oleh motif-motif ideologis. Nah, ilmu itu pada sisi lain ilmu adalah bagian dari pengetahuan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ilmu itu memiliki objek yang tertentu, bersifat empiris, memiliki metode tertentu, sistematis, dapat ditransformasikan, dan bersifat universal. Dan video yang dapat saya sampaikan mengenai penjabaran materi pengantar ilmu pemerintahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat siang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri ilmu yang pertama, yaitu ilmu adalah pengetahuan dengan objek yang tertentu. Maksudnya itu apa sih? Artinya setiap ilmu harus memiliki objek tertentu yang dapat dikaji. Pada awalnya hanya ilmu yang bersifat filsafat saja yang dianggap sebagai ilmu atau ibu dari segala ilmu yang disebut mother of the science. Tetapi karena ilmu filsafat tidak dapat menjawab semua persoalan yang dihadapi oleh manusia, muncullah cabang-cabang ilmu lainnya. Jadi ilmu filsafat itu hanyalah ilmu mothers of science, artinya ilmu yang paling tinggi dari ilmu yang menjadi ibu dari semua ilmu yang akan melahirkan banyak cabang-cabang ilmu lainnya. Pada awalnya muncul cabang-cabang filsafat ilmu. Yang pertama adalah tentang filsafat ilmu pengetahuan, filsafat berpikir atau logika, filsafat tingkah laku, filsafat etika, dan filsafat lain dan sebagainya. Kemudian dari masing-masing cabang filsafat muncullah cabang-cabang ilmu baru. Nah, objek ilmu itu terbagi menjadi 2, yaitu objek materia atau objek yang disoroti dan objek forma atau sudut penyorotan. Dan juga objek ilmu terbagi menjadi lokus dan fokus. Objek ilmu dapat terbagi menjadi 2 macam, yaitu materia dan forma. Artinya objek materia adalah objek yang disoroti sebuah ilmu yang baik berupa gejala. Mari kita lanjut. Seperti yang tadi saya bilang bahwa objek materia adalah objek yang disoroti atau sebuah ilmu yang baik dan berupa gejala alam dan atau gejala sosial, Nah, sedangkan forma adalah sudut pandang dari pandangan penyorotan. Jadi, suatu ilmu dengan ilmu lainnya mungkin memiliki objek yang sama, tetapi harus memiliki objek forma yang berbeda-beda. Lahirnya ilmu yang baru justru karena ada sudut pandang yang berbeda-beda terhadap objek yang sama. Seperti sebagai contoh misalnya, ilmu negara dan ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu pemerintahan adalah rumpun yang memiliki materi yang sama, yakni negara. Jadi ilmu-ilmu lain, ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu administrasi itu adalah ilmu yang menjadi cabang ilmu dari ilmu negara, seperti itu. Jadi tetapi masing-masing ilmu memiliki objek forma yang berbeda atau sudut pandang penyorotan yang berbeda-beda, sehingga jadi misalnya sudut pandang yang berbeda-beda, misalnya semua itu berkaitan dengan ilmu negara, tetapi di dalam ilmu pemerintahan dia itu menyorot kepada pemerintahan, ilmu administrasi menyorot kepada administrasi. Jadi itu yang dimaksud daripada objek forma yang berbeda-beda.
Objek formal atau ilmu administrasi negara atau yang sekarang diberi dengan istilah administrasi publik sebagai terjemahan daripada public administration lebih banyak menyoroti tentang administrasi dalam artian sempit seperti tatanan HR atau hubungan antar manusia atau human relation dalam suatu negara, sedangkan objek formal ilmu pemerintahan itu lebih menyoroti kepada hubungan antara yang memerintah pemerintah dan yang diperintah rakyat. Seperti yang tadi saya bilang bahwa ini adalah penjabaran dari contoh daripada objek formal itu sendiri yang dimana memiliki sudut pandang penyerotan yang berbeda-beda dalam konteks kewenangan dan pelayanan publik. Untuk yang tadi buat tentang berbicara tentang ilmu pemerintahan, dalam konteks ilmu pemerintahan itu kan berkonteks tentang kewenangan dan pelayanan publik. Itu adalah tujuan daripada ilmu pemerintahan sendiri. Dan kita akan lanjut lagi. Di sini saya memberikan penjelasan penjabaran tentang tabel perbandingan antara tentang objek materia, objek formal dan ilmu. Misalnya contoh begini, ilmu itu ada ilmu negara. Maka di objek materianya adalah negara atau yang menjadi penyorotan, sedangkan untuk objek formal yang memiliki sudut pandang penyorotan adalah misalnya contoh bentuk negara, jenis, dan susunan negara. Contohnya lagi misalnya ilmu politik. Ilmu politik kan penyorotannya misalnya objek materianya itu adalah negara. Tetapi bagaimana dengan objek formalnya? Nah, objek formalnya itu pasti akan berbicara tentang proses pembentukan, kekuasaan demokrasi, dan lain-lain. Dan yang ketiga misalnya contoh adalah ilmu administrasi negara. Nah, objek materianya sudah pasti adalah negara. Tetapi objek formalnya atau yang menjadi penyerotan terlebih dalam lagi, seperti yang tadi saya bilang pengertian daripada objek formal adalah misalnya objek formalnya adalah administrasi dalam artian sempit, organisasi, manajemen, kepemimpinan, dan hubungan antara manusia dan organisasi politik. Ilmu tata negara pun demikian, memiliki objek materia yaitu negara dan objek formal yakni hubungan antar lembaga negara. Dan juga hubungan internasional negara, hubungan internasional memiliki objek materia yaitu negara, sedangkan objek formalnya adalah hubungan antar negara dan warga negara. Dan contohnya adalah terakhir adalah ilmu pemerintahan, yang itu objek materianya yaitu negara dan objek formalnya adalah kewenangan dan pelayanan publik. Ciri yang kedua yaitu ilmu adalah ilmu yang bersifat empiris. Artinya ilmu yang membatasi diri kepada kejadian yang empiris, objek penilaian ilmu yang cukup untuk seluruh kehidupan yang dapat diuji oleh manusia. Ciri bahwa ilmu adalah pengetahuan yang bersifat empiris yaitu dapat ditangkap oleh panca indera, artinya ilmu yang dapat dikuasai oleh panca indera kita. Misalnya ilmu yang ketika kita dengar, ketika kita mendengar, kita memikirkan, lalu kita dapat membicarakannya dengan menggunakan panca indera kita. Yang kedua adalah ilmu yang bersifat terukur, artinya ilmu yang kita akan tahu sampai di titik mana batasnya, atau kita tahu sampai di mana ilmu itu kita berbicara dan sampai di mana kita berhenti gitu. Dan juga dapat diamati. Ilmu yang bersifat empiris adalah ilmu yang dapat diamati, artinya ilmu yang dapat kita pelajari dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita. Dan juga ilmu yang dapat diverifikasi oleh pihak lain, artinya ilmu yang ketika kita menjabarkan dan menjelaskan kepada orang lain itu dapat di ACC atau dapat diberikan verifikasi yang baik oleh pihak lain. Nah, jika dikaitkan dengan ilmu yang bersifat empiris oleh Suruh Sumantri tahun 1983 mengungkapkan adanya 3 asumsi mengenai objek empiris itu. Yang pertama yaitu objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain. Yang kedua, suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, determinis, setiap gejala bukan merupakan suatu yang kebetulan. Jika ditarik benang merah, isi dari penjelasan di atas isi dari penjelasan tersebut sebenarnya itu bersifat non empiris karena akan sulit dibuktikan kebenarannya. Namun, oleh karena itu, wilayah kajian ilmu sangat terbatas sehingga dibandingkan dengan lautan pengetahuan yang diketahui oleh manusia, dengan demikian setiap saat dibuka kemungkinan lahirnya ilmu-ilmu baru, sehingga bagian daripada pengetahuan dengan cara pandangan demikian, manusia tidak akan terbelenggu lagi oleh suatu dogma kebenaran ilmu yang bersifat abadi. Yang ketiga adalah ilmu adalah pengetahuan yang memiliki metode tertentu. Filsafat sebagai ilmu daripada berbagai ilmu atau kita sebut dengan Mothers of Science mengembangkan cabang khusus yang membahas seluk-beluk ilmu yang dinamakan dengan filsafat ilmu.
Dan dalamnya dibahas mengenai ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi berbicara tentang apa yang dikaji dari sebuah ilmu dan berbicara mengenai apa. Epistemologi itu berbicara mengenai bagaimana dan pengetahuan yang benar. Atau epistemologi itu secara singkat berbicara tentang kata bagaimana. Sedangkan aksiologi mengenai kegunaan sebuah ilmu atau berbicara tentang nilai kegunaan. Metodologi ilmu pemerintahan adalah epistemologi dari ilmu pemerintahan atau yang berbicara tentang bagaimana dari ilmu pemerintahan, yakni metode yang membahas bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar di bidang ilmu pemerintahan dan penjelasan lebih lanjut dalam mempelajari segala hal dan peristiwa di alam atau sosial. Dapat digunakan pendekatan multidisiplin dan atau interdisiplin. Dari sudut pandang psikologi, akan melihat adanya peningkatan perasaan tertekan pada pengemudi yang terjebak kemacetan. Dari sudut pandang pencemaran lingkungan, sedangkan dari sudut pandang ekonomi akan menghitung besarnya pemborosan waktu, biaya karena adanya kemacetan lalu lintas. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar secara komprehensif mengenai sebuah gejala dan peristiwa, memang diperlukan pendekatan multidisiplin. Pada pendekatan interdisiplin, sebuah ilmu tertentu, misalnya ilmu pemerintahan, mencoba mengamati segala gejala peristiwa. Titik fokusnya tetap ada pada inti, yaitu ilmu pemerintahan, yakni kewenangan dan pelayanan publik. Sebagai contoh, menganalisis tentang demonstrasi besar-besaran terhadap suatu instalasi ilmu pemerintahan adalah dapat dilihat daripada suatu instansi pemerintahan dilihat daripada sudut ditelah apakah kewenangan yang dimiliki oleh instansi tersebut digunakan secara benar atau tidak. Jadi bagaimana cara kita melihat demonstrasi daripada ilmu pemerintahan itu dengan cara melihat kepada instansi pemerintahan. Apakah kewenangan yang dimiliki oleh instansi tersebut sudah benar? Apakah publik telah dilayani dengan baik oleh instansi tersebut? Sebab tidak mungkin ada demonstrasi yang besar-besaran apabila tidak ada penyebaran. Contohnya misalnya adalah kasus Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat pada Juli tahun 2027. Dari sisi lain, peristiwa tersebut dapat dilihat dari teologi psikologi massa, yakni melihat mengapa massa begitu mudah digerakkan oleh aktor-aktor ke arah satu tujuan. Yang keempat adalah ilmu adalah pengetahuan yang bersifat sistematis. Artinya bahwa unsur-unsur yang membentuk sebuah linmas yaitu konsep, perubahan-perubahan, hipotesis, dan pengukuran-pengukuran. Saya akan menjelaskan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang sistematis. Menurut Hoover, unsur-unsur yang menjadi sebuah ilmu terdiri daripada yang pertama adalah konsep-konsep, yang kedua perubahan atau variabel, yang ketiga hipotesis-hipotesis, dan yang keempat pengukuran-pengukuran. Menurut Sanford Sain tahun 1985 bahwa unsur yang membentuk linmas adalah definisi-definisi dan pengertian-pengertian. Artinya, hubungan antara unsur-unsur dan pengertian-pengertian membentuk sebuah linmas ilmu yang hendaknya bersifat fungsi sehingga membentuk sebuah kesatuan yang sistematis. Yang sistematis dan digunakan untuk memperoleh kebenaran. Maka dalam artiannya adalah ilmu adalah pengetahuan yang sudah tersusun secara sistematis. Sebuah bangunan linmas seperti yang tadi saya bicara bahwa sebuah bangunan linmas dalam ilmu yang sistematis adalah sebuah bangunan dari ratusan bahkan ribuan pemikiran yang tersusun dari data dan klasifikasi dan definisi, hukum maupun teori. Makin banyak hukum dan teori yang dimiliki oleh sebuah ilmu, maka akan semakin fungsional juga ilmu tersebut untuk menjelaskan gejala dan peristiwa yang menjadi objek forma ilmu yang bersangkutan sehingga bermanfaat dan dapat menjadi objek forma yang menjadi ilmu yang bersangkutan sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Van Persen misalnya menggambarkan bahwa linmas ilmu adalah seperti berikut. Linmas yang dimaksud terdiri dari yang paling puncak daripada linmas tersebut. Atau kita bahas dari yang paling dasar daripada linmas tersebut. Yang pertama adalah harus berdasarkan data. Yang kedua harus berdasarkan klasifikasi dan pembentukan pengertian. Yang di tengah yang ada pada linmas bagian menengah adalah definisi. Selanjutnya yang berada pada strata menengah ke atas adalah hipotesis.
Selanjutnya ada hukum, dan yang paling atas daripada 5 tersebut adalah teori. Itu maksudnya apa sih? Mari kita bahas berdasarkan sudut pandang dari seorang Van Persen, seorang tokoh atau seorang ahli yang berbicara tentang susunan ilmu pengetahuan pada tahun 1989. Menurut Van Hoover, teori pada dasarnya adalah himpunan-himpunan proposisi yang menjelaskan sebab dan akibat mengenai suatu hal. Teori itu menurut Van Hoover, teori adalah merupakan alat analisis atau tools of analysis yang digunakan untuk membedakan gejala dan atau peristiwa alam atau sosial yang sedang diamati, dilihat dari derajatnya dan daya laku dan tingkat pengujiannya, yakni dari universal sampai ke partikular. Kita dapat membedakan antara teori besar dan teori induk, atau grand theory dan teori taraf menengah atau middle range theory. Teori dari kalangan tertentu atau application theory serta penggadaian-penggadaian atau supposition. Apa sih itu teori induk? Teori induk adalah teori yang telah diuji kebenarannya pada berbagai tempat dan pada berbagai kesempatan yang berbeda-beda sehingga akhirnya diterima sebagai kebenaran yang bersifat universal. Nah, dalam teori induk ada yang namanya teori birokrasi. Teori birokrasi dari Max Weber merupakan salah satu contoh teori induk untuk mempelajari birokrasi atau struktural dari Taklot. Parson merupakan teori induk yang mempelajari tentang organisasi. Selanjutnya adalah teori taraf menengah. Mula-mula dikembangkan oleh Robert K. tentang teori taraf menengah. Teori taraf menengah merupakan jembatan yang penghubung antara teori induk dengan teori-teori untuk kalangan tertentu. Jadi berdasarkan kalau misalnya nanti saya berdasarkan Linmas, teori induk itu dia berada pada puncak dan teori taraf ini dia berada di bagian tengah sehingga dia menghubungkan antara teori-teori lainnya di bawah seperti teori telapan atau application theory dan penggadaian-penggadaian atau supposition. Nah, berdasarkan Linmas yang tadi telah kita bahas bahwa konsep ilmu secara sistematis terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sudut pandang pertama yang meletakkan teori induk di bagian pertama atau di bagian puncak, yang kemudian sudut pandang pertama atau sudut yang menjadi teori induk yang berada di bagian puncak, yang kemudian dijabarkan dan lebih lanjut oleh teori taraf menengah. Teori yang bersifat terapan, hipotesis, kemudian yang terakhir adalah variabel. Dari sudut pandang ini, teori induk merupakan pedoman-pedoman ataupun pegangan dalam kehidupan. Dari sudut pandang teori ini, teori induk merupakan pedoman maupun pegangan dan dalam melakukan segala sesuatu. Analisis terhadap gejala, alam, dan sosial. Sifatnya mulai dari sangat abstrak atau sangat tidak beraturan sampai kepada taraf di mana menjadi sifat yang universal, kemudian bergerak ke arah yang lebih konkret, terukur, serta partikular. Yang kedua adalah berasal dari sudut pandang kedua yang meletakkan teori induk di bagian dasar dengan alasan teori ini merupakan landasan utama bagi proses analisis ilmiah selanjutnya. Dengan demikian, bagian dasar akan bersifat abstrak dan universal. Kemudian makin ke atas akan makin konkret dan makin terukur. Penulis sendiri cenderung sering menggunakan sudut pandang pertama untuk meletakkan teori induk pada puncak. Hal ini sejalan pula dengan pandangan Vandenberg pada tahun 1985 mengenai jaringan teoritis yang mengemukakan adanya 4 jenjang teori, yaitu teori agung, subteori, hipotesis, serta ramalan ilmiah. Berkaitan dengan ciri ilmu yang harus sistematis, Hoover mengemukakan alasan sebagai berikut bahwa pengetahuan adalah kuat secara sosial hanya bila pengetahuan dipergunakan. Pengetahuan sosial supaya dapat berguna harus dikomunikasikan dengan valid dan meyakinkan. Dengan memiliki ciri yang sistematis, maka ilmu akan mudah untuk dipahami dan dikomunikasikan. Selanjutnya, kita akan masuk kepada ilmu adalah pengetahuan yang dapat ditransformasikan. Sebagai konsekuensi logis bahwa dari pengetahuan yang tersusun secara sistematis, harus ada pengetahuan yang dapat ditransformasikan dan dipergunakan untuk kepentingan umat manusia. Maka ilmu dapat ditransformasikan dari satu orang kepada orang lain melalui proses transformasi. Semacam itu, ilmu menjadi berkembang dan memberi manfaat yang optimal bagi kehidupan manusia.
Transformasi semacam itu memberikan ilmu yang dapat dilakukan melalui bentuk tatap muka di dalam kuliah, diskusi, seminar, atau bahkan melalui buku-buku maupun melalui teknologi komunikasi jarak jauh atau internet, serta berbagai macam cara lainnya. Dengan adanya revolusi komunikasi, transformasi dapat dilakukan secara lebih cepat. Jadi transformasi dapat dilakukan menggunakan berbagai macam hal, melalui segala macam diskusi. Bahkan ketika kita tidak dapat bertemu, kita hanya menggunakan informasi jarak jauh, memberikan informasi secara dari jarak jauh, itu dapat mentransformasikan ilmu yang telah didapatkan. Selanjutnya, ilmu adalah pengetahuan yang bersifat universal dan bebas nilai. Sudah kita singgung di pertama tadi terkait ilmu adalah sistematika, artinya ilmu yang tersusun dari yang abstrak hingga menjadi universal. Dan di sini kita akan membahas tentang ilmu yang adalah pengetahuan yang bersifat universal dan bebas nilai. Maksudnya itu apa sih? Tujuan tertinggi atau ultimate goals keberadaan ilmu dapat diciptakan manusia adalah memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umat manusia. Untuk mencapai tujuan ilmu haruslah mencapai yang bersifat universal. Ciri ilmu yang bersifat universal itu seperti apa sih? Yang pertama ada bebas ruang atau space free. Yang kedua bebas waktu atau time free. Yang ketiga bebas nilai atau value free. Sifat-sifat universalitas ini dicita-citakan ilmu nampaknya lebih mungkin dicapai oleh ilmu-ilmu yang sudah mapan atau oleh ilmu alam atau ex kata. Sedangkan untuk ilmu-ilmu sosial yang bersifat universalitas, keilmuan sulit dicapai. Kajian-kajian ilmu sosial justru bertolak dari kenyataan-kenyataan sosial atau social facts yang terikat pada nilai-nilai setempat. Disinilah tantangan besar dihadapi oleh ilmuwan sosial untuk dapat membuat ilmunya dapat diterima secara meluas. Tidak justru terikat pada nilai-nilai setempat atau bound and value yang membuat sesuatu ilmu menjadi tidak berkembang. Mengenai sifat-sifat universalitas ini, keilmuan khususnya yang berkaitan dengan sifat bebas nilai, Van Persen mengemukakan adanya dua pandangan yang bertolak belakang. Pada satu sisi adanya pandangan yang ilmu adalah bebas, yang biasa digunakan oleh pandangan positivistik. Pada sisi lain, ada yang berpandangan bahwa ilmu tidak bebas nilai atau pandangan ideologis. Pandangan ideologis merupakan ilmu yang justru syarat dan nilai-nilai value-nya adalah value laden. Kita berbicara tentang ilmu yang bebas nilai, kita memiliki dua pandangan dari dua kelompok berbeda. Yang pertama, kelompok pertama mengatakan bahwa ilmu itu harus bebas nilai dan objektif sehingga dapat diperoleh kebenarannya. Yang objektif, pandangan ini terutama didukung oleh ilmuwan yang ex kata dan pengetahuan alam. Pandangan kelompok 2 mengatakan bahwa ilmu tidak bebas nilai dan tidak boleh menjadi bebas nilai. Pandangan kedua didukung oleh ilmuwan sosial yang beranggapan bahwa objek material ilmu adalah manusia yang justru pembuat nilai. Nilai-nilai yang paling berpengaruh pada universitas ilmu adalah ideologi, ketika melalui ideologi ilmu adalah ilmuwan yang memanfaatkan untuk mengabdi pada kepentingan kekuasaan. Seperti contoh pada masa Hitler di Jerman maupun pada masa Orde Baru ketika dipimpin oleh Soekarno. Dan hal itu kemudian ilmu menjadi sangat-sangat subjektif karena tergantung pada penilaian penguasa. Jadi nilai itu dia tidak bersifat objektif lagi, tetapi dia bersifat objektif karena sudah tergantung pada apa yang pimpinan pikirkan dan apa yang pimpinan katakan, itu yang diikuti, sehingga ilmu sudah tidak menjadi ilmu yang objektif melainkan menjadi ilmu yang subjektif karena para ilmuwan seringkali dibuat tidak berkutik dengan dipasung kreativitas dan kebebasannya. Hal itu tersebut pada giliran akan membuat ilmu mengalami kemunduran dan akhirnya mati. Ilmu yang banyak disalahgunakan oleh penguasa di Indonesia adalah ilmu kasus super semar, ilmu politik, dan juga ada ilmu-ilmu lainnya, ilmu komunikasi, contohnya kasus pers yang tidak bertanggung jawab dan pemerintah sebagai konsep yang tidak demokratis, dan ilmu ekonomi seperti contohnya penggunaan istilah bantuan lunak dari pemerintah yang sebenarnya adalah pinjaman, dan bantuan luar negeri, misalnya contoh bantuan dari luar negeri yang tidak lain adalah hutang kepada negara lain. Dan juga contohnya dalam ilmu pendidikan, banyaknya pejabat yang mendapat gelar dengan cara mendapat gelar doktor tanpa kuliah, yang bisa dibilang bahwa dari mana mereka mendapat itu selain dengan membayar. Dan
yang semestinya diangkat bahkan menjadi mantan pejabat dan pada profesor tanpa mengikuti sistem dan mekanisme dalam menjalani jabatan fungsional akademis, dan masih banyak lagi. Dan juga selain ideologi etika yang memberi pengaruh pada kuat universalitas ilmu, bahkan Van Perston sendiri mengatakan bahwa etika mulai pada saat ilmu berhenti. Jadi terkadang kita dapat berbicara tentang Van Perston, dia mengambil perkataan bahwa terkadang etika ada ketika ilmu berhenti karena kebanyakan orang yang memiliki tingginya ilmu akhirnya memiliki penurunan atau memiliki penurunan moral dan etika, sehingga sehingga Van Perston menyimpulkan bahwa etika akan ada ketika manusia tidak berilmu, sedangkan ketika etika mulai ada saat ilmu itu mulai berhenti dikembangkan. Artinya setelah ilmu memberikan jawaban yang objektif mengenai berbagai permasalahan alam sosial, penerapan yang akan tergantung pada etika. Sebab etika lebih banyak berbicara baik dan buruk, bukan berbicara tentang benar dan salah. Hal ini banyak berkaitan dengan aksiologi atau nilai kegunaan sebuah ilmu. Contoh, etika menggunakan kekuatan nalar, keberhasilan proses cloning dan proses cloning pada sapi dan babi yang dicoba pada manusia telah menimbulkan problema etika dibandingkan dengan problema keilmuan. Perbedaan pandangan di kalangan ilmu adalah yang wajar, karena hal tersebut merupakan dinamika yang membuat ilmu menjadi semakin berkembang dan maju. Selain perdebatan mengenai sifat universalitas, ilmu dewasa ini kalangan ilmu dihadapkan pada perbedaan tajam mengenai pandangan divergensi dan konvergensi. Ilmu khususnya untuk ilmu-ilmu sosial, dan di kalangan dewasa kalangan ilmuwan dihadapkan pada perbedaan tajam mengenai pandangan divergensi dan konvergensi. Nah, rekan-rekan, sekarang kita masuk pada materi kedua, yaitu kita membahas tentang apa sih divergensi dan konvergensi itu. Nah, khususnya untuk ilmu sosial dan humaniora atau ilmu yang berbicara tentang manusia, pada masa lalu cenderung digunakan divergensi atau pemencaran berbagai ilmu sosial dan univora dalam bentuk munculnya berbagai ilmu dan cabang ilmu baru. Hal ini menimbulkan konsekuensi logis adanya sekat-sekat pemikiran antara masing-masing ilmu. Kita akan membahas tentang cabang atau perbedaan dari divergensi dan konvergensi atau aliran pendapat terhadap ilmu. Aliran pendapat terhadap ilmu terbagi menjadi dua, rekan-rekan. Yang pertama adalah divergensi. Divergensi adalah pandangan yang membagi ilmu menjadi disiplin atau cabang-cabang ilmu yang lebih ketat. Konvergensi, pandangan yang tidak lagi membagi ilmu secara ketat tetapi berupaya mencari kebenaran melalui penggunaan berbagai ilmu yang berkaitan, bersifat lintas, batas, serta masuk ke dalam sistem dunia atau world system. Konsep lama mengatakan bahwa ilmu adalah perkembangan kuantitas atau kajian ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa divergensi akan berjalan menuju ke konvergensi. Contoh konsep lama misalnya, kemiskinan adalah domain dari ilmu ekonomi. Dan untuk konsep yang baru misalnya bahwa pengembangan kuantitas atau kajian ilmu, misalnya contoh dari konvergensi berjalan ke divergensi. Jadi perbedaan konsep lama adalah dari divergensi berjalan ke konvergensi, sedangkan untuk konsep baru konvergensi berjalan ke divergensi. Artinya contoh, kemiskinan menjadi domain yang banyak ilmu karena kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor politik, antropologi, dan sosial dan lain sebagainya. Pada kurun waktu terakhir ini muncul keinginan untuk melakukan konvergensi atau penggabungan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Para ilmuwan menyadari bahwa proses divergensi ilmu ternyata tidak menjawab secara tuntas dan menyeluruh tentang masalah-masalah atau modal berkaitan dengan seluruh hal di dunia. Oleh karena itu, Wallenstein menawarkan pendekatan world system, yakni yang mencoba melihat gejala sosial itu melalui pandangan yang bersifat holistik atau menyeluruh. Artinya, pada saat mengkaji gejala dan peristiwa sosial, batas ilmu sosial tidak perlu lagi diperhatikan pendekatan world systemnya, atau berarti pendekatan lintas batas yang dicari adalah kebenaran yang objektif. Jadi tidak perlu dicari hal lain, yang perlu dicari hanya kebenaran objektifnya saja. Dan juga dilihat pula pada pandangan Gunnar Myrdal pada tahun 1969 bahwa etos ilmu sosial adalah mencari kebenaran yang objektif atau the real objective truth. Dilihat dari sifatnya, ilmu pengetahuan yang terungkap dan tidak terungkap. Pengetahuan yang tidak terungkap ini
disebut sebagai tacit knowledge atau mengenai pengetahuan yang tidak terungkap. Kita dapat tahu bahwa lebih banyak daripada yang kita katakan. Jadi kebenaran yang tidak terungkap itu misalnya adalah kita bisa mengetahui tentang lebih banyak dari apa yang kita katakan. Jadi kita mendapatkan semua yang kita bisa mendapatkan ilmu lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan. Itu berdasarkan Polanyi tahun 1999. Dalam implementasi proses penciptaan pengetahuan, mengetahui proses dalam implementasi akan kita bahas bersama. Pengetahuan diklasifikasi menjadi 3 bagian yang saya ambil berdasarkan buku dari Profesor Fernanda Simangusung yang ditulis menurut Nokaka Takuchi tahun 1995. Pengetahuan diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengetahuan yang eksplisit, artinya atau explicit knowledge, artinya merupakan pengetahuan formal yang mengakar pada pengalaman pribadi dan melibatkan kepercayaan, perspektif, dan nilai. Yang kedua adalah pengetahuan tacit atau tacit knowledge yang dikenal sebagai pengetahuan formal yang mengakar pada pengalaman pribadi dan melibatkan kepercayaan, perspektif, dan nilai. Tacit knowledge adalah kunci yang menciptakan nilai-nilai baru, bukan explicit knowledge. Jadi contohnya adalah pada masyarakat barat bahwa umumnya kebudayaan itu bersifat eksplisit atau sehingga pengetahuan yang dimiliki membuat pemikiran masyarakat lebih terbuka dan lebih banyak yang dapat digunakan. Sebaliknya, pada masyarakat timur, kebudayaan cenderung bersifat implisit atau samar-samar dan tertutup, sehingga lebih banyak bersandar pada perasaan, sehingga banyak sekali pengetahuan yang tidak dan belum terungkap pada nilai dan tidak kalah tinggi dengan budaya yang diungkapkan secara eksplisit di kalangan masyarakat barat. Contohnya adalah misalnya dalam buku metodologi penelitian itu oleh Prof. Fernanda Simangusung ada berbicara tentang filosofi Indonesia yang menyebab, contohnya ilmu padi yang kita tahu sendiri bahwa makin berisi akan semakin menunduk atau makin berisi akan semakin lebih banyak diam. Dan juga ada tidak meneruskan budaya lama atau budaya tulis tetapi lebih mengembangkan budaya tutur, sehingga pengetahuan nenek kita tidak memiliki arsip yang diturunkan di generasi selanjutnya. Artinya tidak banyak contohnya seperti kayak tidak banyak memberikan cerita tentang sejarah itu ditulis, tetapi memberikan cerita itu secara tutur atau secara berbicara, sehingga tidak membuat adanya arsip tentang sejarah, sehingga dapat kita dengar bahwa terkadang cerita sejarah dari contohnya misalnya bahwa dari cerita dari zaman ini ketika sampai di generasi ini akan sedikit berubah dan akhirnya berubah karena cenderung tidak memiliki catatan atau arsipan, sehingga tidak ada pernyataan atau cerita yang jelas dan tetap untuk itu. Jadi seiring berjalannya waktu terus berubah-ubah. Melalui pendidikan dapat dikembangkan lebih banyak pengetahuan warisan budaya. Indonesia dapat terungkap secara sistematis sehingga menjadi sebuah ilmu, tetapi karakter bangsa Indonesia umumnya tidak menghargai produk bangsa sendiri. Sebagai contoh, agama, ilmu pengetahuan, bahan pangan, teknologi, manajemen yang ada di Indonesia sebagian besar didatangkan dari luar negeri. Sehingga perkembangan budaya terbagi menjadi 2, yaitu ada konsep baru tentang perkembangan budaya yang bersifat implisit tertutup dan menjadi terbuka, dan juga memiliki 2 nilai, yaitu indigenous value atau nilai-nilai tradisional muatan murni negara, dan juga ada universal value atau nilai-nilai umum. Pandangan terhadap penggunaan dasi pada masyarakat, contohnya adalah pandangan penggunaan dasi pada masyarakat timur, dan hampir semua telah menjadi universal value. Nilai-nilai indigenous value pada masyarakat timur memang menantang dan lebih dieksplorasi karena negara lain pun melakukan hal demikian. Jadi memiliki nilai yang A2, yaitu indigenous value dan universal value. Membahas tentang Indonesia sebagai tungku pelaburan atau melting pot. Kita mulai dengan tadi kita sudah membahas tentang indigenous values atau nilai-nilai asli. Hal ini dapat dilihat dalam buku tertua di Indonesia, tertua menceritakan tentang kerajaan-kerajaan. Kenapa saya mulai dengan kerajaan-kerajaan? Karena kita akan mencari tahu asal usul kebudayaan yang berada di Indonesia. Teman-teman perlu tahu bahwa dari mana sih kebudayaan di Indonesia itu berasal.
kita tahu bahwa negara tertua yang ada di Indonesia adalah negara Hindu dan Buddha, sehingga sebagian besar kebudayaan yang ada di Indonesia berasal daripada budaya-budaya yang dibawa oleh dua agama ini. Seperti yang saya bilang dalam buku tertua yang tertulis bahwa pembentukan budaya asli Indonesia hingga mencapai puncak itu berasal daripada kejayaan pada masa kerajaan Mataram kuno dan Mataram Majapahit Sriwijaya dan kerajaan Islam. Indonesia diibaratkan sebagai tungku peleburan berbagai budaya besar dan tertua yang ada di Indonesia, yang kemudian berpadu dengan budaya asli yang sudah tidak lagi seperti Indonesia sebelumnya, yakni suku-suku yang membentuk bangsa Indonesia. Budaya Indonesia pada awalnya dipengaruhi oleh kebudayaan India, seperti yang saya bilang bahwa kebudayaan India yang berasal dari utamanya adalah dibawa oleh agama atau agama Hindu. Jadi budaya Indonesia itu berasal daripada India yang India merupakan tempat di mana agama Hindu pusat daripada agama Hindu. Jadi kebudayaan di Indonesia itu berasal daripada agama Hindu. Nah, kerajaan Hindu tertua telah ada di Kalimantan contohnya, dan dalam agama Hindu lebih pesat perkembangannya di Pulau Jawa dan ditemukan candi-candi Hindu di Jawa, seperti contohnya adalah maybe Prambanan, terus Borobudur, dan candi-candi ini melambangkan bahwa adanya penanaman rasa cinta akan tanah air dan sifat kesatria. Kenyataan dapat dilihat bahwa negara India sebagai sumber awal dari ajaran agama Hindu. Pendiri negara The Founding Father atau Mahatma Gandhi yakni Mahatma Gandhi mengatakan bahwa jiwa cinta tanah air melalui kecintaan terhadap produk-produk dalam negeri merupakan perjuangan bangsa, Perjuangan bangsa India melawan penjajahan Inggris diawali dengan bentuk mentalitas atau revolusi mental dan cinta pada hasil bumi dan cinta pada negara India sendiri, dengan harapan penduduknya tidak lagi bergantung kepada produk-produk yang ada atau yang diberikan oleh penjajah atau Inggris, karena menurut Mahatma Gandhi bahwa proses penjajahan terhadap sebuah negara diawali dengan pemberian atau tidak adanya rasa cinta dan bangga terhadap hasil kerja atau produk bangsa sendiri. Jadi penjajahan terhadap suatu negara itu ketika masyarakatnya sudah mulai lagi tidak memiliki rasa cinta terhadap tanah airnya dan sudah tidak lagi mencintai produk. Jadi ketika kita sudah mulai, contohnya ketika kita memilih untuk menggunakan brand yang dipakai oleh yang dibelikan atau yang diimpor dari negara luar dan tidak menggunakan produk sendiri, itu adalah awal di mana kita mulai terjajah oleh negara lain. Jadi penjajahan itu tidak hanya tentang angkat senjata dan berperang, melainkan ketika sudah tidak adanya rasa cinta terhadap produk lokal, terhadap tanah air, maka kita telah memulai penjajahan atas negara kita sendiri. Selanjutnya bahwa apabila sebuah bangsa selalu bergantung pada produk-produk dan hasil-hasil bangsa lain, sebenarnya produk atau hasil kerja tersebut bisa dihasilkan oleh bangsa tersebut. Jadi terkadang seharusnya produk yang kita suka dari bangsa lain seharusnya itu bisa diciptakan oleh bangsa kita sendiri, tetapi karena tidak adanya rasa cinta kita terhadap produk kita, sehingga tidak ada rasa ingin mengembangkan produk-produk kita, sehingga tidak bisa sama dengan produk-produk yang ada pada bangsa lain. Harus ada penanaman rasa percaya diri yang diajarkan oleh Mahatma Gandhi, sehingga membuahkan hasil dan mengantarkan salah satu negara yang disegani. Di sini saya punya dua kata, yaitu patrilineal dan matrilineal. Patrilineal adalah keturunan ayah dan matrilineal adalah keturunan ibu. Teman-teman, saya pun masih belajar tentang apa itu patrilineal dan matrilineal. Jadi kita bisa lihat dari film-film Hollywood atau Bollywood. Selain itu, sifat bangsa India sendiri terkesan kadang-kadang overconfidence atau terlalu percaya diri pada hasil karya mereka, sehingga terkadang telah mengantarkan putra-putri terbaik India menjadi penguasa teknologi yang masif dan menjelajah hingga ke benua Asia, Australia, Afrika, dan Amerika. India merupakan karakter mirip Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar, sehingga waktu kemerdekaannya di bulan yang sama, yaitu Agustus.
Perjalanan sejarah masa kini membuktikan bahwa India telah tuntas membangun mental dan cinta akan tanah air. Masyarakat India telah mampu berdiri sendiri dengan produk yang mereka miliki. India sudah mampu memproduksi apa yang bisa mereka produksi seperti mobil, motor, kereta api, dan hal-hal besar lainnya. Sebelum mereka mengekspor ke negara lain, mereka menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi mereka menggunakan produk yang diciptakan mereka sendiri lalu mengekspornya untuk negara lain. Suatu kemajuan yang luar biasa telah dibangun karena adanya riset tanah air. Contohnya di India. Di India, mayoritas beragama Hindu dan tidak pernah mempermasalahkan agama yang berkarir. Hal tersebut terlihat pada prestasi trio Khan, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, dan notabene Muslim yang jumlahnya hanya 3%. Dari orang-orang di sini terlihat bahwa mereka tidak membeda-bedakan atau tidak membuat bahwa agama yang minoritas tidak dapat bersaing. Ketika kita melihat bahwa Shah Rukh Khan, seorang artis terkenal, dapat berdiri dan dapat menjadi seorang artis di negara India yang menjadi ikon, itu menunjukkan bahwa India merupakan negara yang sudah memiliki rasa cinta tanah air, sehingga perbedaan di dalamnya tidak membuat mereka saling berpecah belah. Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya tentang kebenaran yang akan muncul dari berbagai pandangan yang bias sebagai ilmu dari bagian dari etos ilmu. Etos ilmu atau etos keilmuan adalah karakter yang mendasari nilai-nilai rasionalitas. Etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, dan keyakinan atas sesuatu. Etos dapat diartikan sebagai pandangan hidup yang khas dari suatu golongan. Etos dapat dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sisa nilai yang diyakini. Dalam perkembangan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang perlu atau terlebih dahulu diketahui oleh ilmu induknya. Ilmu pemerintahan merupakan bagian daripada ilmu sosial yang berkembang sangat pesat di Eropa. Hal ini dapat kita lihat dari tulisan Ralph Dahrendorf tahun 1957 bahwa seorang guru besar dari Antony's College Oxford yang menuliskan bahwa tentang etos ilmu sosial yang menampilkan tulisan-tulisan ilmu yang sosial yang terlebih dahulu seperti Comte, Durkheim, Fourier, Pareto, Popper, dan Weber. Menurut tulisan-tulisan ini, ilmu sosial adalah sebuah konsep ambisius untuk mendefinisikan seperangkat disiplin akademik yang memberikan perhatian aspek para manusia. Bentuk tunggalnya adalah menunjukkan sebuah komunitas metode pendekatan saat ini yang diamati oleh beberapa orang. Sedangkan bentuk jamaknya yakni ilmu sosial yang mungkin adalah bentuk yang lebih tepat, atau ilmu-ilmu sosial yang mencakup ekonomi, sosiologi, dan antropologi, dan ilmu politik dan pemerintahan. Ilmu-ilmu sosial menjangkau kajian-kajian individualis atau psikologi sosial yang secara kajian ilmiah, biologi sosial, geografi sosial. Secara metodologis, ilmu-ilmu ini menunggangi pendekatan normatif atau hukum, filsafat sosial, politik, dan historis, sejarah sosial, sejarah ekonomi dalam jurusan-jurusan di universitas. Ilmu-ilmu sosial terbagi-bagi dalam sejumlah wilayah pengajaran dan riset yang mencakup tidak hanya disiplin utama. Istilah ilmu sosial tidak diterima begitu saja di tengah-tengah kalangan akademisi, karena terutama di Inggris, social science adalah istilah yang lebih mengenakan, meski keduanya hanya menderita kaum interpretasikan terlalu luas maupun terlalu sempit. Jadi ilmu sosial dimaksud mendefinisikan sosiologi atau hanya teori sosial atau saintis, di mana suatu analogi sosial dan hanya teori sosial sintetis, di mana ilmu-ilmu sosial itu analogi terhadap ilmu-ilmu alam yang selalu dipertentangkan. Pada tahun 1982, pemerintah Inggris menentang nama-nama social science research atau yang dibiayai oleh negara, berpendapat bahwa kajian-kajian sosial ini akan lebih sesuai dengan disiplin-disiplin. Ilmu sosial tumbuh dari filsafat moral, sebagaimana ilmu-ilmu alam dan dari filsafat alam. Sudah banyak diamati identitas-identitas ilmu adalah berkat revolusi Bourgeois di Prancis. Di kalangan filsuf Skotlandia pada masa itu, kajian ekonomi selalu diikuti dengan kajian-kajian sosial.
sehingga menyebabkan unggulnya positivisme pada abad 19 tahun 1830, menekan pada sisi faktual dan bukan spekulatif, manfaat dan bukan kesia-siaan, kepastian dan bukan keraguan-raguan, ketepatan dan bukan berkaburan, positif dan bukan negatif, kritis dan bukan preskripsi. 5 perkembangan yang berasal dari Comte atau dimunculkan oleh tradisi-tradisi lain makin menguburkan gambaran tentang metodologis tentang ilmu-ilmu sosial. Kelima hal tersebut yakni sebagai berikut. Yang pertama, banyak dari mereka memakai analogi ilmu alami melakukan riset sosial secara serius. Survei besar bersifat faktual yang dilakukan oleh Charles Booth di Inggris dan Ireland Chicago di AS menjadi bukti bahwa dari kecenderungan ini, Frederick Ripley memelopori tradisi seperti di Prancis, di Jerman, Frankfurt, sosial politik mengadopsi teknik-teknik riset yang serupa. Upaya deskriptif berskala besar itu adalah pendahuluan dan riset analisis sosial modern atau empiris. Kedua ilmu tersebut lebih dari sekadar kegiatan penemuan fakta dan pemikiran-pemikiran ilmu sosial teoritis yang telah melahirkan paling tidak ada pahlawan sosiologi Emile Durkheim dan secara khusus terkesan pada perlunya mempelajari fakta-fakta sosial. Sementara Pareto menstimulus pemikiran-pemikiran metaforis dan teori-teori spesifik memiliki pengikutnya masing-masing. Ketiga, pada pergantian abad ini lahir sebuah dikotomi metodologi yang mengangkat aspek lain atau pemikiran lain tentang ilmu sosial. Nah, keempat, akan segera terlihat bahwa ketiga pendekatan di atas sejauh ini adalah subjek sosiologi dan sejarah. Kemudian kelompok ekonomi Jerman historis romantik, ekonomi yang tumbuh disiplin di mana semua ilmu hampir sama. Pengetahuan ekonomi sejauh ini merupakan kumulatif yang sangat besar. Teori yang dikembangkan diuji juga tidak selalu bertentangan dengan kenyataan, maka paling tidak bertentangan dengan model-model dan asumsinya. Akhirnya, Max Weber juga bersikukuh bahwa pada perbedaan yang mendefinisikan aspek dari kelima ilmu sosial, yaitu berada di antara pengetahuan-pengetahuan bagaimana caranya memperoleh nilai-nilai tersebut. Ilmu sosial bersifat empiris atau bersifat deskriptif dalam karakter, bukan dalam intensinya, yang semakin canggih dalam teknik-tekniknya, usaha yang amat jarang dilakukan dalam pengembangan teori dalam pengertian ketat, dan usaha-usaha yang dilakukan secara universal maupun kumulatif. Maka etos dari ilmu sosial adalah mencari kebenaran yang objektif atau objective truth. Munculnya bias karena pandangan. Yang pertama adalah pengaruh warisan generasi lama, pengaruh lingkungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pengaruh dari individual yang bersangkutan. Pandangan sesuatu banyak dari pola pengasuhan yang dijalankan oleh orang tua generasi sebelumnya, sebab melalui pola pengasuhan tersebut terjadilah perluasan nilai-nilai tertentu, meskipun manusia bukanlah tabula rasa yang putih bersih, melainkan telah membawa sifat gen masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran kebenaran ilmiah yang membahas tentang teori koherens, teori korespondensi, dan teori pragmatik. Pengetahuan dicari melalui ilmu dan menghasilkan pengetahuan yang benar. Ada 3 kriteria kebenaran ilmu. Yang pertama berdasarkan teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatis. Kita mulai yang pertama adalah teori koherensi. Teori koherensi mengatakan bahwa sesuatu dapat dianggap benar apabila berkoherensi atau merujuk pada sesuatu yang telah dianggap benar sebelumnya. Teori ini banyak digunakan pada ilmu yang pasti dan alam, yang kemudian juga dianut di kalangan ilmu sosial dan humaniora. Kebenaran koherensi dalam ilmu sosial terlihat pada rujukan teori konsep dan digunakan untuk menganalisis gejala dan peristiwa yang diamati. Hal tersebut nampak pada kerangka pemikiran maupun tinjauan pustaka yang digunakan. Teori koherensi mengatakan bahwa apabila aksioma satu sebagai sesuatu yang benar ada, maka dapat disusun dan beberapa dalil dari aksioma itu. Nah, sebuah kebenaran teori koherensi dan mula-mula dikembangkan oleh Aristoteles. Koherensi telah memunculkan aliran yang dinamakan dengan koherentisme, yakni yang diberikan pada teori filosofi tertentu. Dalam epistemolog ada tipe coherence atau the coherence theory of truth dan the coherence theory of justification.
berdasarkan sumber dari Wikipedia. Contoh kebenaran koherensi adalah